Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, menghadapi penolakan dengan damai. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Ketika kita mengalami penolakan dalam hidup, seringkali reaksi pertama yang muncul adalah kekecewaan, kemarahan, atau bahkan keinginan untuk membalas. Namun, sebagai orang Kristen, panggilan kita adalah untuk menghadapi penolakan dengan damai, sebagaimana Kristus juga mengajarkan kepada kita. Damai bukanlah sikap pasif atau penyerahan diri tanpa perlawanan, melainkan sikap hati yang penuh kasih, bijaksana, dan penuh pengertian. Dalam Alkitab, kita diberikan berbagai contoh dan ajaran tentang bagaimana menghadapi penolakan dengan damai. Yesus sendiri adalah contoh utama bagaimana kita harus bersikap ketika ditolak atau disia-siakan oleh orang lain. Meskipun dia seringkali ditolak, dia tetap menjalani hidupnya dengan damai dan penuh kasih. Bahkan ketika dia disalibkan, dia berdoa untuk orang-orang yang telah menolaknya. Renungan malam kita kali ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa belajar dari contoh Kristus dalam menghadapi penolakan dengan damai. Kita akan melihat prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Alkitab yang dapat membimbing kita dalam menjalani hidup yang penuh damai dan kasih, meskipun dihadapkan dengan penolakan. Semoga renungan ini menjadi berkat dan membawa kita semua lebih dekat kepada Kristus. Menghadapi penolakan dengan damai adalah tantangan besar bagi setiap orang, terutama bagi orang-orang beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mengalami penolakan dalam berbagai bentuk, baik dari keluarga, teman, rekan kerja, atau masyarakat. Penolakan bisa membuat kita merasa terluka, kecewa, marah, atau bahkan frustasi. Namun, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk menghadapi penolakan dengan damai, sesuai dengan ajaran dan contoh Yesus Kristus. Salah satu ayat yang bisa menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi penolakan adalah Filipi 4 ayat 6-7, yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan, sertai pula ucapan syukurmu kepada Allah. Dan damailah Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Dalam ayat ini, kita diajarkan untuk tidak khawatir atau cemas menghadapi penolakan, tetapi membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa. Kita juga diajarkan untuk menyertai doa kita dengan ucapan syukur kepada Allah, karena Dia adalah sumber damai yang melampaui segala pemahaman manusia. Allah dijanjikan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa menghadapi penolakan dengan damai. Selain Filipi 4 ayat 6-7, ada juga ayat lain yang relevan dalam menghadapi penolakan dengan damai, yaitu Roma 12 ayat 18. "Jika mungkin, sejauh yang tergantung pada kamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang." Ayat ini mengajarkan pentingnya hidup dalam damai dengan semua orang, meskipun kita mungkin mengalami penolakan dari mereka. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dalam setiap situasi, meskipun dihadapkan dengan penolakan. Satu contoh nyata tentang menghadapi penolakan dengan damai adalah ketika Yesus sendiri ditolak dan disia-siakan oleh banyak orang selama pelayanannya di bumi. Meskipun demikian, Yesus tetap menjalani hidupnya dengan damai dan penuh kasih. Bahkan ketika Dia disalibkan, Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya sikap damai dalam menghadapi penolakan. Dalam menghadapi penolakan dengan damai, kita juga perlu mengingat bahwa penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik bagi kita, meskipun kita mungkin tidak mengerti pada saat itu. Oleh karena itu, percayalah bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap situasi, termasuk ketika kita menghadapi penolakan. Dengan renungan malam ini, marilah kita memahami bahwa Allah memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi penolakan dengan damai, seperti yang Dia ajarkan melalui firman-Nya. Semoga kita semua bisa belajar menjadi lebih seperti Kristus setiap hari, dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi penolakan. Apa pendapat Mary tentang menghadapi penolakan dengan damai, dalam konteks kehidupan sehari-hari?
Menurutku, menghadapi penolakan dengan damai adalah sikap yang sangat penting, terutama karena penolakan adalah bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan. Dengan bersikap damai, kita bisa menjaga hati dan pikiran kita tetap seimbang dan mencegah emosi negatif menguasai diri. Benar sekali. Menghadapi penolakan dengan damai juga bisa mengubah cara kita melihat situasi. Misalnya, ketika ditolak dalam sebuah pekerjaan atau hubungan, sikap damai bisa membantu kita melihat bahwa mungkin ada rencana yang lebih baik dari Tuhan yang belum kita ketahui. Betul sekali. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah dari kehidupan Yesus. Meskipun dia seringkali ditolak, dia tetap bersikap penuh kasih dan damai. Contoh ini mengajarkan kita untuk tidak membalas penolakan dengan sikap yang sama, melainkan dengan damai dan penuh kasih. Bagaimana menurutmu cara terbaik untuk mengembangkan sikap menghadapi penolakan dengan damai? Salah satu cara adalah dengan mempraktikkan pengampunan. Ketika kita dapat mengampuni mereka yang menolak kita melepaskan beban kemarahan dan kekecewaan yang dapat mengganggu kedamaian dalam diri kita. Sangat tepat. Pengampunan membebaskan kita dari belenggu emosi negatif dan memungkinkan kita untuk melangkah maju dengan damai. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sikap rendah hati dan sabar, serta memahami bahwa penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Setuju sekali. Penolakan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Dengan bersikap sabar dan rendah hati, kita bisa melihat bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi kita, meskipun kita tidak mengerti pada saat itu. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara adalah dengan mengingat dan merenungkan firman Allah setiap hari. Firman-Nya adalah sumber kekuatan dan keteguhan hati bagi kita. Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan dan dukungan dari sesama Kristen untuk saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain dalam menghadapi penolakan. Sangat benar. Dengan terus merenungkan firman Allah dan berkomunitas dengan sesama Kristen, kita dapat mengembangkan sikap yang lebih baik dalam menghadapi penolakan dengan damai. Dengan demikian, kita dapat mengalami kedamaian yang sejati dalam hati kita, meskipun dihadapkan dengan situasi yang sulit. Betul sekali. Semoga diskusi ini memberkati dan memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya menghadapi penolakan dengan damai. Semoga kita semua dapat belajar dari contoh dan ajaran Yesus Kristus dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Baiklah, mari kita berdoa dan memohon pada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk menghadapi penolakan dengan damai. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas renungan malam ini yang mengajarkan kami tentang pentingnya menghadapi penolakan dengan damai. Engkau telah memberikan contoh yang sempurna melalui hidup dan ajaran Yesus Kristus yang selalu bersikap penuh kasih dan damai dalam menghadapi penolakan. Hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau menguatkan kami dalam menghadapi penolakan dengan damai. Bimbinglah kami agar selalu mampu memaafkan dan mengasihi mereka yang menolak kami. Ajarkan kami untuk tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan damai dan kasih. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau membimbing langkah-langkah kami dalam menjalani hidup yang penuh dengan damai. Bantu kami untuk selalu mempercayai bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih baik bagi kami, meskipun kami mungkin tidak mengerti pada saat ini. Kami berdoa agar Engkau menguatkan iman kami, memperluas hati kami untuk menerima penolakan dengan lapang dada, dan memberikan kami kedamaian yang melampaui segala akal. Jadikanlah kami sebagai pembawa damai dalam setiap situasi, seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena telah mendengarkan doa kami. Semoga renungan malam ini membawa berkat bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menghadapi penolakan dengan damai, mengikuti contoh dan ajaran Yesus Kristus. Damai bukanlah sikap lemah, tetapi kekuatan yang melampaui emosi negatif. Dalam menghadapi penolakan, marilah kita belajar memaafkan, mengasihi, dan mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Meskipun penolakan bisa menyakitkan, kita yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi kita. Mari kita bertekad untuk menjalani hidup dengan damai,
membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus yang setia dalam segala hal. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.